Pengantin pria, cepat gendong pengantin wanita turun dari mobil. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagiaku. Namun semua ini dirusak oleh sahabat pacarku. Selamat menikah, Mas Lin. Semua semprot dia. Apa yang kalian lakukan? Hentikan! Kalian sakit jiwa ya? Buta apa? Nggak lihat pengantin wanita jadi apa gara-gara kalian? Ini acara pernikahan. Kalian kelewatan. Cuma bercanda kok. Masa nggak bisa bercanda? Iya dong. Weilin, sebelum nikah aku bilang sama kamu kan? Jangan ada perpeloncoan pernikahan. Mereka ini kenapa sih? Aduh, Wan. Namanya juga nikah, ya harus rame-rame biar seru. Mereka datang dari jauh buat meramaikan, artinya hubungan kita dekat. Mereka tulus, semua demi kebersamaan. Kamu yang lapang dada aja. Sabar ya. Turunin aku. Songwan, jangan rewel deh. Sebentar lagi masuk aula buat upacara. Menurut tradisi dan adat kita di sini, pengantin wanita sebelum masuk, kakinya nggak boleh menyentuh tanah. Sial. Jangan sebut adat sembarangan. Aku bilang, segera turunin aku sekarang. Wan, jangan bergerak, aku lap pakai tisu basah. Ini kan kamu pilih sendiri 2 minggu, habis puluhan juta, gaun pengantin custom made. Masa dirusak sama mereka begini? Catnya kenapa makin banyak ya? Wan, ini, nggak bisa hilang. Ini bukan pita biasa, ini zat pewarna kimia khusus. Makin dilap makin kotor. Warnanya meresap ke serat kain dan pori-pori kulit. Ini bukan sesuatu yang susah dibersihkan. Perlu heboh gini, biar aku yang urus. Ini. Kok luntur? Mas Lin, kamu dan kakak ipar kenapa berhenti? Ayo jalan. Semua udah nunggu lihat pengantin. Aku masih merekam video nih. Mbak Wan sekarang penuh warna. Kalau direkam jadi kenangan. Nanti kalau tua lihat lagi, rame dan enggak terlupakan. Foto. Apa? Kamu buta, nggak lihat gaun pengantin Wan? Jadi seperti apa? Cat yang nggak bisa dibersihkan ini. Berani-beraninya kamu semprotkan ke orang. Apa maksudmu? Aku nggak tahu cat ini nggak bisa dibersihkan. Aku cuma ingin bikin suasana lebih meriah. Mas Lin, sungguh aku nggak sengaja. Kamu teriak apa? Ya, dia nggak ngerti soal ini. Yang nggak tahu kan nggak salah. Songwan, hari ini keluarga dan teman-teman semua ada. Ada apa-apa, kita masuk dulu, bicarakan di dalam. Chen ya mereka datang dari jauh. Cuma ingin membuat pernikahan kita lebih meriah. Menghidupkan suasana. Sama sekali nggak ada maksud jahat. Bisakah kamu memikirkan keseluruhan? Jangan pelit, iya. Nggak ada maksud jahat. Weilin, kamu bilang ini nggak ada maksud jahat? Maukah kamu buka matamu lebar-lebar? Lihat baik-baik, bagaimana penampilanku sekarang. Gaun pernikahanku ini harganya puluhan juta. Aku bangun jam 4 pagi hari ini. Duduk di depan cermin berdandan. Sekarang semuanya rusak. Pernikahan yang hanya sekali seumur hidup. Mereka menggunakan cara kotor seperti ini merusaknya. Tapi, di mulutmu malah, aku yang pelit. Kamu ini kenapa nggak bisa diajak bicara? Kejadiannya sudah terjadi. Apa gunanya kamu terus mengungkit-ungkit? Apa aku harus tersenyum dan membungkuk pada mereka? Menyambut mereka datang merusak pernikahanku. Bahkan harus berterima kasih. Karena mereka menjadikanku badut. Baru itu disebut besar hati. Songwan, hari ini hari bahagia kita. Jangan merusak suasana, ya? Sudah terjadi keributan. Sekarang kamu ngomong marah-marah ini apa gunanya? Cepat, ikut aku masuk. Laksanakan upacara. Merusak suasana? Weilin? Siapa yang sebenarnya merusak suasana? Yang melanggar aturan adalah temanmu. Yang menginjak-injak batasku adalah sahabatmu. Sekarang kamu malah menyalahkanku. Apa kamu ini? Laki-laki atau bukan? Songwan, jangan minta muka. Aku selama ini terlalu memanja kamu. Sampai kamu di acara seperti ini ngamuk nggak tahu tempat. Mas Lin, jangan bertengkar dengan kakak ipar. Semua salahku, aku sungguh nggak nyangka kakak ipar akan segitu keberatannya. Maaf, sungguh maaf. Karena kakak ipar tidak senang, kalau begitu aku dan mereka pergi saja. Pura-pura. Ayo, teman-teman, hari ini kita beneran, muka tebal tapi ditolak. Lindsay, istri lo galak banget. Orang kampung kayak kita nggak pantas,
Nggak usah bikin orang risih. Ayo, ayo. Berhenti. Mau kemana? Kalian semua sahabat gue. Sahabat terbaik gue, Weilin. Hari ini gue nikah. Nggak ada yang berhak musir kalian. Weilin, lo itu apa? Lo buta. Jelas mereka yang salah, lo malah belain. Perempuan licik yang hancurin pernikahan lo. Lo masih manusia? Diam, lo nggak berhak bicara di sini. Songwan, gue bilang hari ini. Kalau lo masih berulah, pernikahan ini nggak bakal beres. Wan, astaga, Wan, ini sebenarnya kenapa? Ma, aku nggak apa-apa. Weilin, hari ini lo sebaiknya kasih penjelasan yang masuk akal. Aku baik-baik, anak perempuanku diserahin ke lo. Lo biarin dia di tempat lo, dipermalukan sejadi-jadinya. Weilin, gue tanya lo, bisu, keluarga Wei, ini cara lo perlakuin istri baru? Pak, bukan gitu. Ini cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Mana ada nikah bikin pengantin. Jadi kayak gini, dibilang kesalahpahaman. Ini Chen ya mereka. Anak muda yang nggak ngerti. Ngelempar snow spray. Gua udah marahin mereka. Songwan terlalu sensitif. Ma, jangan dilap. Nggak bisa bersih. Wan, Weilin, lo bilang apa tadi? Gue terlalu sensitif? Wan, jangan ribut. Tamu di dalam udah nunggu. Chen ya beneran nggak sengaja. Dia udah nangis. Lu udahin aja, nggak bisa. Kakak ipar, maaf banget. Kalau mau mukul marah, ke gue aja, jangan marah sama Lin Ge. Baik. Lin Ge, kakak ipar, lo gila? Lo kok mukul orang? Songwan, lo berani mukul gue? Tamparan ini, buat lo yang buta dan bebal. Membiarkan orang luar hina tunangan sendiri. Weilin. Diam. Berani-beraninya kau marah? Bu, dia yang pukul duluan. Aku bilang diam. Apa kau buta? Lihat sendiri, Wan sekarang oleh kalian disiksa jadi apa? Dia marah besar begini, bukankah itu wajar? Berani-beraninya kau teriak padanya? Wan, maafkan Tante. Aku benar-benar tidak menyangka. Hari ini ternyata terjadi hal konyol seperti ini. Tante mewakili Weilin dan juga mewakili keluarga Wei dengan sungguh-sungguh minta maaf padamu, Wan. Lihat di dalam aula ratusan saudara dan teman mitra bisnis sudah duduk menunggu kalian masuk. Keluarga Wei dan keluarga Song kita juga keluarga terpandang. Jangan sampai jadi bahan tertawaan, kan? Kita masuk dulu ke ruang istirahat, Tante segera cari penata rias terbaik untuk merapikanmu. Setelah pernikahan selesai, tamu bubar, Tante akan menghajarnya habis-habisan untukmu, setuju? Tante, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Jangan ngambek dong, di luar banyak teman dan keluarga melihat, pesta sudah. Aku tidak ngambek. Selama persiapan pernikahan, aku sudah sejak awal dengan Weilin bilang berkali-kali. Aku sudah jelas bilang padanya, aku sangat muak dengan segala bentuk perpeloncoan pernikahan. Tapi hasilnya kau lihat sendiri. Batas-batasku mereka anggap main-main, diinjak-injak seenaknya. Wan, pernikahan bukan main-main, mana ada karena hal kecil begini langsung bilang tidak jadi, kau begitu gegabah, nanti akan menyesal. Gegabah? Tante, jika aku bahkan penginjak-injak jahat seperti hari ini, bisa aku telan dengan diam. Itu baru mempermainkan kebahagiaan seumur hidupku. Pernikahan hari ini, aku bilang tidak jadi. Pasti tidak jadi. C-nya. Kak Lin, aku takut. Weilin, kau tahu apa yang kau lakukan sekarang? Weilin, aku tarik ucapan tadi. Pernikahan hari ini bukan dibatalkan, melainkan seharusnya tidak pernah ada. Karena kau begitu suka membela Chen-nya. Demi dia bahkan muka ibumu, bahkan muka keluarga Wei, bisa kau abaikan. Lalu untuk apa aku pakai gaun pengantin ini? Lebih baik, sekarang juga, gaun pengantin usang ini kuberikan padanya. Biarkan Chen Ya yang menjadi pengantinmu. Menurutku kalian berdua,
Memang pasangan yang sempurna. Maaf, ibu, ayah. Hari ini, aku telah mempermalukan ibu dan ayah. Tapi sungguh, aku tidak bisa menikah hari ini. Aku tidak bisa memaksakan diri. Jadi, meskipun kalian akan menentangku, Wan Wan, anak bodoh. Bilang Aib, selama Wan Wan tidak bahagia, pernikahan ini tidak usah dilanjutkan. Meski langit runtuh, ibu yang akan melindungimu. Pergilah dulu ke ruang istirahat di lantai atas, bersihkan kotoran yang menempel di badanmu. Jangan sampai masuk angin. Sebentar lagi ibu akan mengantarkan baju bersih untukmu. Urusan di sini, serahkan pada ibu dan ayah. Song tua, kau pergi dan beritahu sanak saudara dan teman-teman kita. Hari ini, pernikahan keluarga Song tidak jadi. Tapi karena sudah jauh-jauh datang, hidangan tetap kita nikmati. Silakan makan sepuasnya, minum sepuasnya. Soal amplop sumbangan, nanti satu persatu akan dikembalikan penuh. Baik, putri keluarga kita tidak akan diperlakukan seenaknya. Uang sebanyak itu, keluarga Song masih mampu membayarnya. Hari ini, anggap saja keluarga Song yang traktir mengundang sanak saudara makan bersama. Merayakan anakku lepas dari sengsara. Selesai sudah. Minggir. Bu, jangan salahkan Xiao ya, dia hanya... Tante, dengar penjelasanku, aku sungguh tidak sengaja. Aku hanya ingin meramaikan suasana. Meramaikan suasana? Kau pikir aku buta atau bodoh? Chen ya, jangan kira aku tidak tahu permainan apa yang ada di kepalamu. Keluarga Wei menganggapmu teman kecil Wei Lin. Selama ini kami memperlakukanmu dengan baik. Beginikah caramu membalas kami? Tante, Anda salah paham. Sungguh, aku tidak. Diam. Hari ini hari bahagia Wei Lin. Kau bawa orang-orang sembarangan ini dan bikin onar. Apa maksudmu sebenarnya? Mulai sekarang, jangan pernah aku melihatmu lagi. Menjauhlah dari keluarga Wei. Nenek tua, kira kau bisa menghalangiku? Tante, ucapan Anda terlalu keras. Betul, kami dengan Wei Lin sudah bertahun-tahun menjadi sahabat karib. Teman menikah, ramai-ramai berkumpul, tambah semangat, kenapa? Menurutku, ini salah pacar Wei Lin terlalu rewel. Kalian ngomong sembarangan. Bu, kamu sudah cukup ngamuk? Apa salah Chen ya? Kenapa kalian semua memusuhi dia? Bu, apa kamu harus memaksaku sampai mati baru puas? Iya kan? Kak, kamu bilang apa? Aku memaksamu? Kalau bukan karena kalian terus memaksaku kencan buta, memaksaku menikah, masa aku hari ini berdiri di sini tahan malu begini? Apa salah Chen ya? Dia cuma datang ke pernikahanku. Kenapa kalian melampiaskan semua amarah padanya seorang? reaksi Weilin aneh banget. Kalau dia begitu peduli sama Chen Ya, kenapa dia tidak langsung nikah sama Chen Ya? Kenapa malah menggangguku? Weilin, siapa sebenarnya yang ingin memaksa siapa? Aku yang memaksamu atau kamu? Dan di belakangmu perempuan jalang itu yang memaksaku. Kak Lin, sudahlah. Ya tapi mereka begitu merundungmu. Kak Lin, sudahlah. Jangan bicara lagi, Kak Lin. Dengarkan aku, hari ini kan hari besarmu. Kalau demi aku, membuatmu dicap durhaka, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Asal kamu baik-baik saja, aku rela sedikit tersakiti kok. Ya. Wan, ayo. Kita ganti baju, gaun pengantin jelek ini jangan dipakai lagi sedetik pun. Baju dari mana ini? Tadi dengar kamu bilang tidak jadi nikah, kami pikir baju ini tidak pantas dipakai lagi. Jadi, kami, para sahabat, langsung ambil keputusan pergi ke mall, beli baju yang rapi dan keren buatmu. Kalau sudah tidak jadi nikah, kita harus pergi dengan bersih dan cantik. Anak baik, kasihan kalian semua. Tante terima kasih ya. Wan, cepat ganti baju, bareng Jia. Song Wan, tunggu sebentar. Kita bicara. Song Wan, jangan pergi dulu, kita bicara. Wow, hari ini bener-bener bikin aku melek. Mbak ini, aku dulu cuma tahu tembok kota tebal, hari ini baru sadar, kulit mukamu mungkin lebih tebal dari tembok kota terlarang.
Songwan, aku tahu kamu lagi marah. Tapi hubunganku sama Kak Lin beneran gak seperti yang kamu kira. Kami hanya teman kecil, aku juga gak pernah kepikiran berebut apapun denganmu. Dia gak kepikiran untuk bersaing sama aku. Setiap kata menunjukkan klaim kepemilikan, dan Wei Lin malah punya ekspresi seperti itu. Teman menikah, semua hanya ingin bersenang-senang bersama, tidak ada maksud lain. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak ada niat merusak pernikahan kalian. Jadi, Songwan, bisakah kamu tidak marah sama Mas Lin? Senang. Kalian mau senang, jadi kalian perlakukan aku seperti ini? Aku bangun sejak subuh. Perawatan, riasan, tata rambut, pernikahanku bahkan belum dimulai. Sudah dihancurkan seperti ini oleh kalian. Lalu sekarang kamu datang ke hadapanku. Dengan kata-kata ringan, semua hanya ingin bersenang-senang bersama. Kamu melemparkan tanggung jawab sebersih-bersihnya. Chenya, apa kamu pikir seluruh dunia? Hanya kamu yang pintar, orang lain adalah bodoh yang bisa kau tipu. Songwan, cukup. Yaya sudah merendah. Minta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Hanya sebuah baju. Paling tidak aku ganti. Kata-katamu itu keterlaluan. Ini sudah keterlaluan? Baik, kalau begitu biar ku tunjukkan. Yang lebih keterlaluan masih ada di belakang. Kamu jangan-jangan pikir dengan membuatku seperti ini. Aku hanya memarahimu lalu selesai. Lihat gaun pengantin ini, pesanan khusus. Harga custom tidak terlalu mahal. Hanya puluhan ribu saja. Hari ini, siapapun yang menyemprotkan sesuatu padaku, tidak ada yang lolos. Semua harus ganti rugi. Wah, puluhan ribu? Kamu gila uang? Lagi pula videografer. Sudah merekam seluruh proses. Nanti, bahkan jika menggugat ke pengadilan, aku akan memastikan kalian membayar uang ini. Baik, Songwan. Kamu mau batalkan pernikahan, kan? Bisa, mas kawin dan uang pertemuan kembalikan padaku. Juga kerugian keluargaku. Yang harus dikembalikan, tentu dikembalikan. Nanti kita dua keluarga buat daftar. Satu persatu dihitung. Sama sekali, tidak ambil untung sedikit pun dari keluarga kalian. Wei Lin, anak tidak berguna, kenapa aku melahirkan anak sebodoh ini? Kamu benar-benar sampah. Muka keluarga Wei habis dipermalukan olehmu. Kalung emas 1, harga beli 38.000. Cincin berlian 1, 50.000. Dan, apa ini, berantakan? Angpau sebagai hadiah pertemuan. Ini dia, Bu. Struk untuk 3 barang emas itu, kamu simpan di mana? Hitung dengan teliti ya. Gelang giok itu adalah pemberian nenek Wei Lin. Meskipun tidak berharga, tetapi harus dikembalikan dalam kondisi utuh. Tentu saja, anak laki-laki keluarga Wei yang bodoh itu, dia ingin perhitungan yang jelas-jelas. Maka saya akan hitung dengan rinci satu persatu. Wan, kamu menderita. Tapi ibu rasa membatalkan pernikahan hari ini lebih awal. Melihat jelas sifat asli bajingan itu. Lebih baik daripada kamu disakiti setelah menikah. Bu, aku tidak menderita. Syukurlah belum mendaftar pernikahan. Kalau tidak, sekarang duduk di sini, yang dihitung bukan mas kawin, tapi pembagian harta. Ibu hitung apa yang harus kita kembalikan. Aku hitung apa yang harus mereka ganti padaku. Biaya pesanan gaun pengantin 48.000. Ditambah biaya prioritas bordir tangan 5.000, total 53.000. Ada 5 orang yang ikut menyemprot pita. 53.000 dibagi 5. Masing-masing 10.600. Orang-orang yang merusak gaun pengantinku hari ini, jangan harap ada yang lolos. Buktinya ada di sini. Harga asli gaun pengantin, 58.000. Ada 6 orang yang ikut menyemprot pita. Khawatir kalian lemah matematika dan berdebat, aku dengan baik hati sudah menghitungkannya untuk kalian. Masing-masing, 9.666. Sisa recehnya juga tidak usah. Biar angka keberuntungan untuk kalian. Transfer padaku sebelum jam 12 malam besok. Video sudah disimpankan. Jangan sampai mereka lapor dan hapus. Tenang saja, Bu. Sudah disalin 3 salinan di USB. Cadangan 2 salinan di cloud. Mereka bahkan dengan sayap pun tidak bisa lolos. Benar-benar sekelompok buta hukum yang tidak tahu diri. Mereka pikir keluar grup bisa menyelesaikan masalah? Halo Wan, bagaimana situasinya? Apakah mereka yang brengsek itu sudah membayar ganti rugi? Persis seperti tebakanmu. Tidak ada satupun yang mau mengakui. Begitu dengar harus bayar ganti rugi, semua seperti sudah janji. Keluar grup serentak. Yang pura-pura. Chenya yang sok suci kabur paling cepat. Sudah diduga. Orang-orang ini biasanya ikut-ikutan Wei Lin. Mengandalkan hukum tidak menghukum banyak orang. Mereka benar-benar pikir tidak ada yang bisa mengatasi mereka? Aku tidak mau buang waktu dengan mereka. Tuntutanku sederhana. Minta mereka ganti rugi kerusakan gaun pengantinku. Bukti sudah kukirim 1 salinan padamu. Siapkan proses hukum. Gugat mereka. Wan,
Pandanganmu masih sempit ya. Maksudnya? Kamu tidak hanya mengalami kerugian materi, tapi juga tekanan mental. Hanya ganti rugi gaun pengantin. Mana cukup buat bayar jasa rias dan tata rias. Pernikahan terpaksa dibatalkan berbagai denda akibatnya. Dan yang paling penting, ganti rugi mental. Semua ini akan aku usahakan dalam surat gugatan untuk diperjuangkan. Pantesan jadi pengacara. Tentu saja. Karena mereka tidak tahu malu biar mereka merasakan betapa kejamnya dunia ini, aku ingin mereka tahu berapa mahalnya jadi penunggak hutang. Oh iya, Lin Xiao. Ada satu hal lagi. Hari ini mereka menyemprotkan salju dan pita warna-warni ke gaunku. Aku coba bersihin pakai pembersih noda sama sekali nggak bisa hilang. Itu sepertinya khusus dibuat. Pita khusus yang nggak luntur, itu udah beda kasusnya. Ini bukan sekadar usilan pernikahan, tapi perusakan yang disengaja. Hakim dalam menentukan tingkat kesengajaan akan langsung memberatkan. Sayang sekali, waktu itu situasi kacau nggak sempat ambil botol kosong buat bukti kalau enggak, itu bukti kuat. Aku ambil. Waktu itu aku udah curiga rasanya aneh. Jadi aku waspada di tengah keributan. Aku ambil botol kosong dari lantai. Beberapa masih ada sisa cairan. Cukup buat tes komposisi. Wan, kamu benar-benar teliti. Besok aku sempatkan datang ambil barang bukti. Makasih. Karena hari ini kita semua duduk di sini untuk hitung-hitungan yang jelas, saya orangnya nggak suka. Bertele-tele, langsung, singkat saja. Ibu mertua, sebenarnya nggak perlu terlalu kaku begini. Panggilan, Ibu Mertua. Ini saya nggak pantas. Daftar ini saya buat semalaman tadi. Silakan lihat. Pertama, uang mahar 88.000. Nggak kurang sedikit pun. Lalu, uang hadiah lebaran dan tahun baru 10.001. Betul, betul. Waktu Weilin pertama bawa oleh-oleh ke rumah saya, kira-kira 2-3.000. Tapi waktu Wan pertama ke rumah kalian bawa motai dan sarang burung nilainya juga setara. Jadi kita anggap saling hapus. Setuju? Setuju, setuju. Lalu, waktu Weilin datang ke rumah suami saya, kasih amplop 8.800. Soal perhiasan emas dan cincin berlian. Barangnya ada di dalam sertifikatnya juga masih asli. Belum dibuka. Kartu bank dan mobil sebagai mahar semua milik keluarga Song. Hari pernikahan kami langsung bawa pulang. Ini kalian sudah konfirmasi, oke? Sekarang, saya akan langsung memberikan uang mas kawin, transfer kepada kalian. Mulai sekarang, kita sudah pisah, jalan masing-masing. Mbak Song, dari segi jumlah daftar ini, tidak ada masalah. Perhitungannya cukup jelas, tapi... Tapi apa? Katakan saja langsung. Kenapa ragu-ragu? Apa kamu pikir saya kurang menghitung uang keluarga kalian? Begini, meskipun pernikahan dibatalkan, uang untuk perusahaan wedding, uang muka hotel, semua itu sudah kami bayar dulu dari pihak kami. Totalnya juga puluhan ribu. Jadi? Tapi yang membatalkan pernikahan, kan Wan dari pihak kalian. Kalau dia bisa bersabar di pesta pernikahan, pesta pasti berjalan lancar. Jadi uang wedding yang sia-sia, seharusnya ditanggung oleh pihak kalian, tapi soal ini, Weilin dari pihak kami, juga ada kesalahannya. Tidak bisa mengendalikan teman-temannya, itu salahnya. Jadi demi keadilan, kerugian wedding ini, kita berdua tanggung setengah-setengah. Tidak berlebihan, kan? Setengah-setengah, Mbak Wei, perhitunganmu, saya di jalan sebelah pun bisa dengar. Kenapa anak perempuan saya membatalkan pernikahan? Apa kalian tidak sadar? Anak muda yang mengacaukan pernikahan memang keterlaluan. Tapi Wan langsung pergi saat itu, wajah keluarga Wei jadi hancur. Wajah itu dihasilkan sendiri, bukan diberikan orang lain. Kalau bukan karena Weilin pengecut dari keluargamu, yang membiarkan teman-teman brengsek itu datang membuat onar, pasti pernikahan tidak batal. Dan yang memimpin menyemprot salju, namanya Chen Ya, atau apa, gadis kecil katanya teman kecil. Perbuatan keji apa yang dia lakukan? Di hari bahagia, ke gaun pengantin, menyemprotkan bahan kimia yang tidak bisa hilang. Ini perbuatan manusia. Tidak beres. Sangat tidak beres. Chen Ya tidak jelek. Sebagai teman kecil Weilin, Ibu Wei seharusnya tidak menunjukkan ekspresi jijik seperti itu padanya. Kecuali ada sesuatu yang saya sama sekali tidak tahu. Ya, Chen Ya memang tidak tahu diri, tapi uang wedding ini... Uang wedding tidak ada 1 sen pun. Uang ini anggap saja membeli pelajaran untuk Weilin kalian. Adapun mas kawin ini, sekarang saya akan transfer ke kalian. Uangnya sudah dikirim, cek terima. Wan, kita pergi. Apa-apaan ini? Mau minta uang pernikahan lagi? Mimpi saja. Bu, waktu kamu tadi menyebut Chen Ya, apa kamu perhatikan ekspresi Ibu Weilin?
Ekspresi? Dia bisa punya ekspresi apa? Malu banget, karena aku omong begitu. Bukan malu, tapi jijik. Rasa ingin sekali menelan hidup-hidup. Jijik yang luar biasa. Jijik? Bukannya Chen Ya teman baik Wei Lin sejak kecil? Keluarga Wei seharusnya sangat menyukainya, kan? Aku juga merasa aneh. Ini terlalu tidak wajar. Tidak, aku harus cari orang untuk menyelidiki. Ada apa sebenarnya? Songwan. Ada apa? Songwan, kau benar-benar menuntut temanku? Kau gila? Iya, menuntut. Sebelumnya aku sudah bilang baik-baik, kirim tagihan ke grup. Aku sudah memberi mereka kesempatan. Tapi mereka pura-pura mati dan keluar grup. Karena tidak ada yang mau bayar, maka aku harus tempuh jalur hukum. Kenapa surat panggilan pengadilan sudah sampai secepat ini, Songwan? Apa perlu kau bertindak seketerlaluan ini? Bukannya hanya gaun pengantin. Uang pernikahan ini uang muka jamuan makan semuanya dari keluargaku. Uang-uang ini kalau dijumlah, tidak lebih mahal dari gaun pengantin murahan itu, anggap saja saling hapus, boleh. Hapus? Wei Lin, kau pikir kau siapa? Berani bicara soal hapus dengan aku? Kak Wan Wan, jangan salahkan Kak Lin, ini semua salah kami. Tapi bukankah itu hanya gaun pengantin? Apa kau benar-benar rela demi uang sebanyak ini menghancurkan persahabatan kita bertahun-tahun? Persahabatan? Apa aku punya persahabatan dengan kalian? Songwan, jangan terlalu keterlaluan. Gaun pengantin murahan lagi pula pernikahan sudah dibatalkan. Kau tidak akan bisa memakainya lagi. Apa perlu kau demi beberapa juta rupiah berkelahi sampai mati dengan kami? Wei Lin, ucapanmu lucu sekali. Gaun pengantin yang kalian rusak adalah sepupuku yang bekerja di bank investasi khusus, mencari orang dari luar negeri, yang membuatkan pesanan khusus untukku. Harganya puluhan juta rupiah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa yang tertulis di sini? Beberapa ribu. Merusak barang berharga milik orang lain? Kalau tidak menuntut kalian, siapa lagi? Wei Lin, lebih baik kita sudahi saja. Lagi pula kita hanya bercanda tidak menjaga batas. Bagian beberapa juta rupiah saya ganti ke Kak Wan Wan. Jangan karena aku merusak hubungan kalian. Boleh. WeChat atau Alipay? WeChat saja. Ya, jangan campur, biar aku. Kenapa cuma transfer bagian Chen ya? Tidak, dengan teman-temanmu, sekaligus ganti. Karena kau begitu setia kawan, sekaligus bantu sampai tuntas. Songwan, jangan terlalu keterlaluan. Aku ganti Yaya karena dia perempuan. Kenapa aku yang harus bayar teman-temanku? Lagi pula, gaun pengantin itu sudah kamu pakai di hari pernikahan. Kenapa mereka harus ganti rugi harga penuh? Katanya membela teman-teman. Tapi, saat harus bayar, kamu cuma urus Chen. Iya, seorang omongan bodoh soal tawar-menawar. Simpan saja untuk teman-temanmu yang baik itu bicara di pengadilan dengan hakim nanti. Songwan Chen Ya. Kebencian Ibu Wei Lin? Pada Wei Lin pilih, kasih tanpa batas. Chen Ya, apa sebenarnya rahasiamu? Tuan Li, di sini. Tuan Li, hari ini aku mengajakmu bertemu memang agak mendadak. Tapi aku tidak punya maksud lain, hanya ingin bertanya padamu, antara keluarga Wei Lin dan Chen. Ya, sebenarnya, ada apa? Nona Song, sebenarnya aku juga jarang berhubungan dengan keluarga Wei Lin. Tentang urusan mereka, aku benar-benar tidak tahu banyak. Kamu bertanya padaku, mungkin salah orang? Tuan Li, aku tahu kamu tidak mau terlibat dalam masalah kami, tapi aku benar-benar frustrasi. Aku tidak bisa begitu saja dihancurkan setengah hidupku. Tuan Li, kamu tidak tahu betapa parahnya hari itu, hari pernikahanku dengan Wei Lin Chen. Ia membawa orang main-main menyemprotkan salju buatan ke seluruh tubuhku. Gaun pengantin puluhan juta hancur total. Yang paling membuatku putus asa, Wei Lin tidak hanya tidak melindungiku, malahan, mati-matian membela Chen Ya, menuduhku tidak dewasa. Nona Song, sebenarnya kamu dan Wei Lin tidak jadi menikah itu juga baik. Kamu masih muda dan cantik, kemampuan kerja juga hebat, pasti tidak sulit mencari yang lebih baik dari Wei Lin. Tuan Li, kamu pasti tahu sesuatu kan? Sebenarnya, Chen Ya sama sekali bukan teman kecil Wei Lin dari TK. Dia adalah mantan pacar Wei Lin di kuliah. Mantan pacar? Bagaimana mungkin? Wei Lin sendiri bilang padaku, mereka teman sejak kecil. Dan Chen Ya juga di medsos pernah posting foto kecil mereka, bersama keterangan.
Kenal 20 tahun? Itu semua bohong. Foto itu mungkin cari aja teman main masa kecil yang diedit. Mereka sebenarnya teman SMA, kuliah di kota, yang sama baru resmi pacaran di tahun kedua. Tahun ketiga Chen Ya hamil di luar. Rencana melakukan operasi, 2 mahasiswa. Tidak mampu punya anak, tapi operasinya ada masalah. Chen Ya mengalami cedera, dokter bilang dia sulit hamil lagi. Ya ampun, Akhirnya ibunya Wei Lin tahu marah sampai hampir pingsan. Kehidupan pribadi tidak baik menghancurkan reputasi Wei Lin. Dia memaksa Wei Lin putus dengan Chen Ya, mengambil HP Wei Lin, memutus semua kontak mereka. jadi keluarga mereka kemudian pindah ke sini. Bukan karena mutasi kerja, melainkan untuk... Ya, untuk menghindari Chen Ya. Lalu kenapa mereka sekarang balikan lagi? Setelah Wei Lin lulus kerja, dia diam-diam menghubungi Chen Ya lagi. Dia merasa Chen Ya karena kehilangan kemampuan melahirkan, jadi dia selalu merasa bersalah. Dia merasa berhutang seumur hidup. Jadi apapun permintaan Chen Ya yang tidak masuk akal, dia usahakan penuhi. Biar ramai sedikit. Tante, Jangan salahkan Xiao Ya. Tante, Pantang Weilin rela hancurkan pernikahan demi melindunginya mati-matian. Ternyata, ini penebusan dosa. Aku sudah dipermainkan oleh keluarga mereka selama ini. Bahkan aku kira aku punya mertua yang baik dan pengertian. Pali, terima kasih sudah memberitahu semua ini. Kau benar, pernikahan ini batal. Itu benar-benar berkah dari Tuhan. Ayo Wan Wan makan apel. Beberapa hari ini karena urusan keluarga Wei, kamu capek banget. Sekarang sudah putus total, mulai sekarang kita jalani hidup kita sendiri. Ma, tenanglah. Aku sudah move on. Sekarang berhenti rugi tepat waktu itu hal yang sangat baik bagiku. Malam begini, siapa yang datang? Entah, mungkin petugas keamanan. Ma, duduk saja. Aku buka pintu. Kamu istirahat, aku lihat. Wan Wan, ibumu di rumah, aku di bawah. Melihat lampu rumahmu menyala, aku mampir. Ini tante, malam begini, ayo masuk. Lihat, ini yang aku pilih sore tadi di pasar buah musiman khusus, segar banget. Aku selalu ingat Wan Wan, mampir bawa ini. Terima kasih, Tante. Kau repot-repot. Tante, ada perlu apa datang hari ini? Wan Wan, sudah beberapa hari. Apakah marahmu sudah reda? Tante, datang malam-malam ke rumahku, jangan-jangan mau membela keluarga Wei? Wan Wan, kamu ini bicara apa? Tante ini sudah melihatmu besar, masa mau mencelakaimu? Aku datang hari ini murni demi kebahagiaanmu seumur hidup. Wan Wan, bukan begitu. Tante bilang kamu sekarang ini yang nikah, berapa keluarga dan teman yang tidak ramai-ramai merayakan, cari keberuntungan. Anak muda suka bersenang-senang, semprot sesuatu ke gaun pengantin itu bawa hoki. Kamu, sih, terlalu pemarah. Bikin rame biar dapat keberuntungan. Itu lakban super kuat dan salju semprot khusus. Gaun pengantin Wan Wan yang seharga ratusan juta rupiah hancur total. Wei Lin bukannya melarang, malah membela wanita itu. Ini yang disebut hal sepele? Bu, Bagaimanapun juga, meskipun cara Wei Lin menanganinya saat itu salah, tapi lihat, Ibu Wei Lin sangat baik hati, apalagi perlakuan dia terhadapmu, gak ada cacatnya. Waktu kalian tunangan, dia dengan inisiatif membelikanmu gelang emas murni seharga 44 juta rupiah dan cincin berlian besar itu. Yang paling penting apa? Ibu Wei Lin, di depan semua orang, berdiri di pihakmu. Wan Wan, Ibu Wei yang pengertian seperti ini, dan mertua yang rela mengeluarkan uang untukmu, di masyarakat sekarang, sungguh susah dicari. Wan Wan, sebenarnya pihak Wei setuju membatalkan pernikahan, sama sekali bukan benar-benar ingin hubunganmu dengan Wei Lin berakhir begitu saja. Mereka itu sayang sama kamu, mau nunggu kamu tenang dulu, lalu mengadakan pernikahan lagi yang meriah, tapi kamu tenang saja, pihak Wei jamin, kali ini pasti nggak akan terjadi lagi. Dan pihak Wei juga bilang, untuk mengganti kerugianmu, pernikahan kali ini, mas kawin langsung ditambah menjadi 330 juta rupiah. Dan 330 juta itu buat kamu pegang, nggak usah dibawa kembali ke keluarga Wei. Wan Wan, bagaimana pendapatmu? Cepat kasih tahu tante, bagaimana sikapmu, biar aku bisa kasih jawaban ke pihak Wei. Kita cepat tentukan tanggal baru. Tante, aku mau tanya sesuatu. Apa aku punya dendam sama Tante? Atau keluarga Song yang punya dendam? Tante malah memperkenalkan pria macam itu padaku.
Hei, Songwan, kamu ini anak-anak, hari ini bicaramu kenapa? Apa maksud perkataanmu? Aku dengan niat baik, memperkenalkanmu seorang yang kondisi keluarganya baik, dalam segala hal lumayan. Kamu nggak berterima kasih, nggak apa-apa, kok malah di sini nyinyir dan marah-marah? Segala hal lumayan? Tante yakin? Apa dia benar-benar baik dalam segala hal? Orang yang nggak bergerak kalau nggak ada untung ini, demi biaya perantara dari keluarga Wei, sampai nggak punya malu. Tante, kenapa Ibu Weilin begitu pengertian? Kenapa begitu dermawan? Apa Tante benar-benar nggak sadar? Kamu pasti tahu, dia itu merasa bersalah kan? Merasa bersalah apa? Itu jelas menunjukkan dia baik hati, sopan, Songwan. Kamu memang dimanja oleh orang tuamu sejak kecil, sedikit pun nggak tahan menderita, benar-benar nggak bersyukur. Kalau keberuntungan ini dikasih ke kamu, mau? Kalau kamu rasa ini begitu bagus, nikah aja sana. Jadi Dewi pelindung di keluarga mereka. Tante, prinsip air yang tumpah susah dipungut, anak 3 tahun aja ngerti kan? Karena sudah dibatalkan, tidak ada alasan untuk mengadakan lagi. Kami tidak akan demi uang 150.000 mendorong anak kami ke dalam api. Wan kami masih kecil juga. Kami sebagai orang tua, berencana menahannya 2 tahun lagi. Soal nikah, gak usah buru-buru. Masih kecil, udah 20 tahun lebih loh. Makanya harus cari suami selagi muda. Kalau enggak, ditunda terus, nanti jadi perawan tua yang enggak laku. Apalagi seperti Weilin, menantu idaman yang mapan ini, kalau kalian lewatkan hari ini, nanti kamu Songwan jadi barang bekas yang udah pernah batal nikah. Siapa yang mau sama kamu? Kamu ini mau ngecoh siapa? Apa kamu pikir aku nggak tahu? Weilin sama yang katanya sahabat kecilnya, Chen ya, di belakang. Sebenarnya ngapain hal kotor yang nggak pantas dilihat? Apa mantan pacar? Wan, kamu ngomong ngawur apa? Wan, ada apa? Pura-pura bego, yang bawa orang ribut di pesta pernikahan, pakai pita yang nggak bisa hilang, merusak gaun pengantinku, Chen ya itu. Dia sama sekali bukan yang disebut sahabat kecil. Dia itu mantan pacar Weilin. Apa? Mereka berdua pacaran sejak kuliah. Weilin diam-diam terus berhubungan sama dia di belakangku. Chenya bahkan hamil karena Weilin waktu kuliah. Keguguran dan jadi mandul. Ini yang kamu sebut pasangan berkualitas dengan segala kelebihan? Ini nggak mungkin, kan? Ibu Weilin bilang sama aku, Chenya itu cuma anak tetangga yang nggak ngerti apa-apa, teman kecil aja. Apa benar? Tanya aja nanti tahu. Keluarga Wei untuk menutupi skandal ini, waktu itu bahkan pindah rumah seluruh keluarga. Sekarang Weilin mau dimasukkan ke dalam pernikahan kita, biar dia jadi lintah darat seumur hidup? Kamu pikir aku masih mau masuk ke lubang api seperti ini? Ya ampun, Tuhanku, soal ini, aku sungguh nggak tahu. Wan, jangan salahkan tante, ya. Wan, Deksong, soal ini, aku beneran nggak tahu. Ibu Weilin diam-diam ngasih aku uang perkenalan 5.000. Suruh aku kenalin gadis baik untuk Weilin. Kukira kalian berdua cocok, ya udah aku setuju. Tapi aku sumpah demi Tuhan, aku beneran gak tahu Weilin sama apa itu Chen ya, ternyata punya hubungan begini. Kalau tahu dari awal, meskipun dipukul sampai mati, aku tidak akan menjerumuskan Wan. Oh, di dapurku masih ada sup yang dimasak, aku harus cepat pulang. Keluarga Wei ini keterlaluan. Aku akan telepon mereka dan minta pertanggungjawaban. Wan, hal yang tadi kamu bicarakan dengan tante, itu benar atau tidak? Chenya itu benar-benar mantan pacar Weilin, dan bahkan... Bu, jangan panik dulu. Duduk dan minum air dulu. Ini 100% benar. Aku juga 2 hari yang lalu baru dari sepupu laki-laki. Weilin mendengar detail cerita dalamnya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Dulu saat perjodohan, keluarga mereka memuji Weilin bagaikan bunga. Katanya dia bahkan belum pernah pacaran serius. Belum pernah pacaran serius? Itu karena keluarga Wei tidak berani bilang ke orang lain. Chenya dan Weilin sudah berpacaran sejak di universitas. Selama kuliah, mereka berdua mencicipi buah terlarang. Chenya bahkan pernah keguguran karena Weilin. Keguguran? Ini keterlaluan. Bukan hanya itu, karena operasi keguguran itu tidak dilakukan dengan baik, tubuh Chenya mengalami kerusakan parah. Kedepannya sulit untuk punya anak lagi. Ya ampun. Hal seperti ini bagaimana keluarga Wei bisa menutupinya tanpa kebocoran? Ya karena mereka merasa bersalah. Waktu itu masalahnya jadi besar. Orang tua Weilin untuk memisahkan pasangan, memaksa mereka berdua putus. Bahkan, untuk benar-benar memutuskan hubungan mereka,
seluruh keluarga pindah dari rumah lama. Nah, pantas saja dulu mereka bersikeras pindah ke daerah ini. Ternyata untuk menutupi aib. Yang lebih konyolnya lagi, Wei Lin di luar tampak patuh pada orang tua, tapi di hati merasa bersalah pada Chen Ya bertahun-tahun. Dengan alasan teman kecil, dia bergaul ambigu, diam-diam terus memberinya kompensasi uang dan kehidupan. Sungguh tidak masuk akal. Kelihatannya jujur, diam-diam melakukan hal seperti ini. Membawa Chen Ya mengacaukan pernikahan, jelas sengaja mempermalukan. Chen Ya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan posisi. Wei Lin tidak jelas, sama sekali tidak menghargai batasku. Masih kira minta maaf bisa menyelesaikan. Tadinya aku pikir Wei Lin bisa diandalkan. Pekerjaan stabil, temperamen baik, ternyata serigala berbulu domba, melakukan perbuatan kotor seperti ini. Bu, sekarang sadar juga tidak terlambat. Untunglah Chen Ya di pesta pernikahan tidak bisa menahan diri dan membuat keributan. Kalau benar-benar menikah, nanti harus menghadapi teman wanitanya ini. Itu baru menjijikkan. Betul, Wan Wan. Syukurlah pernikahan ini tidak jadi. Kalau tidak, kamu akan dijebloskan ke dalam api. Kalau benar-benar menikah, hidupmu akan hancur. Bu, tenanglah. Anakmu ini pintar. Pasti tidak akan diam saja dirugikan. Ada apa, Wan Wan? Lagi mikirin apa? Bu, Ibu nggak merasa hari ini nenek datang untuk mendamaikan masalah ini? Aneh ya? Aneh? Mana anehnya? Nenek, bukannya bilang Ibu Wei Lin ngasih dia sejumlah uang supaya dia nyuruh kamu balik lagi? Katanya mau nambah mahar. Coba pikir, waktu di kafe dulu, ngitung mahar, keluarga kita sudah benar-benar putus hubungan. Setengah kakak ipar Wei. Ibu Wei waktu itu dibantai, aku sampai diem, dengan sifatnya yang gengsian dan keras. Mungkin nggak langsung turun muka, mau ngeluarin uang nambah mahar buat minta aku balik. Kalau kamu bilang gitu, iya, agak aneh. Orang kaya dia, biasanya matanya di atas kepala. Kok tiba-tiba merendah? Kecuali Wei Lin ada apa-apa lagi masalah besar, yang bahkan dia nggak sanggup nutupin. Maksudmu, Wei Lin sama Chen Ya bikin ulah lagi? Selain itu, aku nggak kepikiran alasan lain yang bikin Ibu Wei sampai merendah banget. Mau ngapain? Aku harus cari tahu dari sepupu Wei Lin. Dia nggak akur sama keluarga Wei, kabar yang lalu dia yang kasih tahu aku. Sekarang kalau keluarga Wei bener ada masalah, pasti dia tahu sesuatu. Halo, Nona Songkok hari ini sempat nelpon aku? Maaf, Pak Li, tiba-tiba ganggu. Aku cuma mau tanya sesuatu. Wei Lin sama Chen Ya, balikan lagi? Wei Lin kemarin pindah dari rumah, sewa rumah di luar, jadi tetangga sama Chen. Ya tapi, Nona Song gimana tahu keluarga Wei kenapa-napa? Bukannya kalian udah putus total dan beres semua? Iya, putus. Tapi hari ini, Ibu Wei Lin, entah kenapa, gila mencari orang yang dulu memperkenalkan, bahkan ngajuin nambah mahar, memaksa minta aku balik sama Wei Lin. Aku tebak pasti ada masalah di belakang. Pantesan Ibu Wei begitu panik. Dengar semalam keluarga Wei di situ ribut banget. Wei Lin, anak durhaka itu, nyaris bikin ibunya marah, kena hipertensi, mendadak pingsan dilarikan ke UGD. Pak Li, ternyata beritanya cepat ya. Kemarin tepatnya ulang tahun ayah Wei Lin. Istriku membawa anak-anak ke rumah mereka untuk memberi selamat. Tebak apa yang terjadi? Wei Lin itu, betul-betul di saat genting ini dengan santai membawa Chen Ya pulang ke rumah. Ibu Wei di depan semua kerabat menuding hidung Chen Ya, dan menghinanya habis-habisan. Makiannya sangat pedas. Wei Lin tidak tega melihat kekasih sejatinya dipermalukan. Dia tidak tega, Chen Ya dimaki. Dia langsung beradu mulut dengan ibunya. Aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Akhirnya dia berteriak keras, dan dengan marah menarik Chen Ya dan pindah. Hebat, sungguh hebat. Sudah berumur 20-an tahun malah bisa melakukan hal sebodoh itu. Ini bukan anak laki-laki ini. Benar-benar anak yang datang menagih hutang budi. Terima kasih Pak Li atas penjelasannya. Sekarang, aku benar-benar mengerti. Ayah Wei Lin, di pesta ulang tahun ayahnya, membawa Chen Ya pulang membuat ibunya muak, sampai tekanan darahnya naik dan masuk rumah sakit. Bajingan itu, dia tidak peduli nyawa orang tuanya sendiri. Tidak bisa, aku harus pergi ke rumah Wei untuk menuntut penjelasan. Kembalilah. Mereka sekarang sudah dirawat di rumah sakit. Kau pergi dan membuat onar. Kalau mereka tambah parah karena marah dan menyalahkanmu, bagaimana? Lalu, bagaimana aku bisa menelan kekesalan ini? Bibi itu masih berani datang ke rumah kita untuk merayu. Wan Wan,
Kali ini ibu benar-benar sadar. Syarat bagus apapun itu omong kosong. Mulai sekarang, aku dan ayahmu pasti tidak akan mendesakmu menikah lagi. Ibu bisa membiayaimu. Terima kasih, Bu. Aku tahu kalian paling sayang padaku. Bibi yang mulutnya penuh kebohongan itu kemarin aku sudah memakinya habis-habisan. Sekarang akan aku blokir. Keluar. Kebetulan sekali. Apa ini kamar orang tua Weilin? Bu, jangan terlalu emosi. Jaga tekanan darahmu. Jangan sentuh aku. Bu Xiaoya, dia hanya mendengar kau dan ayah dirawat di rumah sakit merasa bersalah jadi sengaja membeli bunga untuk menjenguk kalian. Dia bermaksud baik. Wow, orang tua sendiri marah. Sampai masuk RS berani membawa biang kerok ke depan ranjang. Baik hati, katanya baik hati. Aku dan ayahmu justru dibuat sakit oleh kalian berdua yang tidak tahu malu karena marah-marah. Sepertinya kau tidak sabar aku dan ayahmu cepat mati biar untuk perempuan licik ini memberikan tempat, kan? Bu, bagaimana bisa kau berpikir begitu tentangku? Xiaoya sungguh-sungguh datang menjenguk ibu. Kenapa ibu selalu punya prasangka buruk sama dia? Bisakah ibu lebih lapang dada dan menerima dia? Tante, jangan marah. Semua kesalahan ada padaku, ku dengar ibu dan bapak dirawat di rumah sakit, aku semalaman tidak bisa tidur, makanya aku minta Kak Lin antar aku ke sini untuk menjenguk, melihat kalian selamat, aku lega. Ini level aktingnya luar biasa ya. Orang yang nggak tahu pasti kira si bunga bakung putih ini datang untuk melayat. Jangan munafik di sini hei tikus, ambil bungamu dan pergi. Tante, karena tante tidak ingin melihatku ya aku pergi saja asalkan tante bahagia. Tapi jangan karena aku dan Kak Lin membuat tante marah sampai tante sakit, Kak Lin pasti sedih dan aku akan merasa bersalah seumur hidup. Kamu ini. Bu, apa ibu nggak ada habisnya? Xiaoya sudah mengaku salah duluan padamu, apalagi yang ibu mau dari dia? Kami baik hati datang menjenguk. Kenapa ibu menggunakan sikap yang begitu kejam padanya? Jalur pikirnya lebih buruk dari anjing. Setiap kata ini benar-benar menari di ladang ranjau. Cukup, Bapak, Xiaoya dia. kamu diam. Kalian berdua, pergi. Bapak, kenapa Bapak ikut-ikutan ibu? Kami benar-benar bermaksud baik. Weilin, dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku anggap tidak pernah punya anak sepertimu. Maksudnya? Bapak, apa Bapak lagi ngigau? Aku tidak gila. Bukankah kamu merasa kami berdua sangat berdosa? Baik, aku mengizinkan kalian. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Tunggu sampai aku dan ibumu mati. Rumah, mobil, tabungan. Aku akan buat surat wasiat semuanya disumbangkan ke Yayasan Amal. Kamu tidak akan mendapat 1 sen pun dari kami. Bapak-bapak bercanda. Kan? Aku anak laki-laki satu-satunya. Pak, jangan bicara karena marah, Kak Lin adalah darah daging Bapak, bagaimana Bapak tega membiarkannya terlantar di jalan? Pergi, bawa wanita ini. Hilang dari depan mataku sekarang. Bapak mana ada ayah kandung seperti Bapak? Karena masalah sepele memaksa anak sampai mati. Kami berteman sejak kecil dan saling mencintai dengan tulus. Apa salahnya cinta sejati? Kalian benar-benar tidak masuk akal. Keluar, pergi. Kak Lin, jangan bicara lagi, kalau terjadi sesuatu, nanti nggak bisa dijelaskan, kita pergi dulu. Mereka sungguh tidak masuk akal. Apa salahku sebenarnya? Aku hanya ingin bersama orang yang kucintai, apa salahnya? Mas Lin, jangan marah, Paman tadi melemparmu dengan piring buah, apa kamu terluka? Aku khawatir sekali. Aku tidak apa-apa. Xiaoya, maafkan aku karenamu. Aku sungguh tidak menyangka ayahku bisa berkata ingin memutuskan hubungan denganku dan menyumbangkan semua harta, sungguh kejam. Mas Lin, jangan dengar kata Paman. Kau kan anak satu-satunya. Kalau tidak diwariskan padamu, kepada siapa lagi? Apa mereka tega benar-benar menyumbangkannya? Tapi ekspresi ayahku tadi, sepertinya benar-benar tidak bercanda. Pasti itu kata-kata marah saja. Darah lebih kental dari air. Mana ada orang tua yang tega meninggalkan anak kandungnya sendiri? Nanti kau minta maaf dengan baik saja. Kau benar. Ayo, kita pulang dulu. Masih memikirkan warisan? Perhitunganmu terdengar sampai ke ujung lorong ini. Satu pengecut yang hanya bergantung pada orang tua, satu lagi penuh tipu daya.
hanya memikirkan uang. Benar-benar pasangan yang cocok. Paman Wei dan Bibi Wei pintar seumur hidup. Kok bisa punya anak yang bodoh dan kejam begini? Untung aku cepat pergi. Bergelet dengan orang seperti itu sedetik pun adalah pemborosan hidupku. Kakak ipar sibuk? Hari ini aku ke rumah sakit menjenguk teman. Sepertinya bertemu Weilin dan orang tuanya. Kok mereka berdua dirawat di rumah sakit? Keluarga Wei akhir-akhir ini. Ada masalah besar apa? Adikku Wan Wan, informasimu sangat ketinggalan. Keluarga Wei bukan hanya ada masalah, tapi benar-benar kacau balau. Seperti langit runtuh. Kau tidak tahu, ibu kandung Chen Ya yang keterlaluan itu kemarin langsung mendatangi rumah Weilin, perumahan mewah itu. Adegannya, wah, aku bilang padamu, bahkan sinetron tidak berani buat adegan begitu. Ibu Chen Ya tidak suka. Chen Ya tidak punya status, bersama Weilin, merasa dirugikan besar. Dia pergi ke bawah apartemen Wei, duduk di tanah, menangis, menjerit, berguling-guling, membuka aib Weilin dan Chen Ya, waktu kuliah. Semuanya dibeberkan seperti menuang kacang. Saat itu jam pulang kerja, para tetangga di seluruh kompleks semuanya berkerumun nonton. Berlapis-lapis, padat merayap, tidak bisa tembus. Ibu Weilin memang sudah tidak suka Chen Ya, mana tahan dengan penghinaan sebesar ini. Dia turun dan langsung berkelahi dengan ibu Chen Ya. Tarik rambut, garuk muka, pokoknya gak ada yang bisa nahan. Sekarang, warga di kompleks perumahan mereka sama grup keluarga Wei semua pada ngomongin aib mereka. Weilin sekarang bener-bener mati sosial total. Semua bilang, untung kamu gak jadi nikah, soalnya itu kayak masuk perangkap api. Kak, makasih udah ngasih tahu. Sekarang aku rasanya lega banget. Urusan keluarga mereka ke depannya, dianggap aja bahan candaan. Suatu hari nanti, aku traktir minum sore. Tara. Wan Wan, kabar baik. Gimana? Apa para berondong yang ugal-ugalan itu akhirnya menyerah? Tentu saja. Kamu nggak tahu betapa sombongnya mereka di awal. Waktu aku kirimin surat pengacara, mereka masih nyinyir di grup WA, bilang, baju robek doang kok minta duit, asok aja lu gugat kalau berani. Gak mau menangis sampai lihat peti mati. Hasilnya, aku langsung lempar salinan gugatan, rekaman CCTV HD di acara pernikahan, kontrak jahit gaun pengantin, sama laporan kerusakan gaun, semua di depan mereka. Terus? Terus, para sampah yang cuma bisa ngomong itu langsung bengong. Akhirnya mereka ngumpul, ngerumpukin duit, sampai lunas. Bagus banget. Pengacara hebat, ini aku traktir. Buat kita para jomblo kaya. Buat Song Wan Wan yang sukses balas dendam. Wan Wan, jangan nonton TV terus. Keluarga Paman Wei ada kejadian baru. Bu, jaringan informasi ibu sekarang hebat ya, mendekati warga Chaoyang. Ayo, mereka bikin ulah. Apalagi? Wah, bikin puas banget. Setelah Paman dan Bibi Wei pulang RS, kali ini mereka benar-benar marah besar. Bukan cuma barang Weilin dilempar keluar rumah, kunci pintu rumah aja diganti. Enyahlah, keluarga Wei gak punya anak durhaka sepertimu. Bersama perempuan ini, pergi sekarang juga. Seumur hidup, jangan pernah kembali ke pintu keluarga Wei. Ayah, Udah lihat video di grup, di acara pernikahan, membiarkan mantan pacar menyemprot pengantin dengan pita, gimana dia bisa melakukan itu? Biasanya kelihatan polos, gak nyangka. Katanya dia bikin orang tua masuk RS gara-gara mantannya. Sekarang diusir dari rumah, pantes aja bos pagi ini nyuruh dia keluar. Menyisakan orang bejat moral begini, siapa yang mau kerja sama? Itu kan, wanita selingkuhan yang bikin onar di pernikahan orang? Masa masih berani keluar? Kalian jangan sembarangan. Aku bukan wanita simpanan. Aku dan Kak Lin saling mencintai. Saling mencintai, tapi tidak menikah, merusak pengantin orang. Mereka tidak bisa tinggal di kompleks itu lagi. Setiap hari diomelin sama para tetangga. Mereka juga nggak betah di tempat kerja lama. Resign berdua. Mengemas barang dengan malu-malu, terus kabur ke kota kecil lain yang terpencil. Kak Lin, pas sampai di kota baru, kamu harus kerja keras.
Kita mau sewa rumah dengan jendela besar, beli baju bagus. Buktikan cinta kita teruji. Oh, pergi ke luar kota. Bagus dong, nggak ada yang kenal mereka. Akhirnya, bisa bebas seperti pasangan sejati. Cinta sejati apanya? Katanya, dari saudara nenekmu, mereka sekarang nggak punya kerja tetap, tabungan habis dalam beberapa bulan. Apanya? Sekarang tinggal di kontrakan jelek, setiap hari berantem soal kebutuhan sehari-hari. Aku benar-benar muak, setiap hari makan ini, terus-terusan ini. Waylin, aku sudah ikut kamu sejauh ini, masakan kamu nggak bisa beli makanan berdaging? Kamu pikir aku mau makan ini? Sekarang aku cuma bisa kerja sales lepas dengan gaji pokok 2.000. Di sakuku tinggal beberapa ratus. Itu karena kamu nggak becus? Kamu bilang mau menghidupi aku seumur hidup, sekarang aku tinggal di tempat begini. Pada akhirnya, cuman saling menghancurkan. Chen Ya, cuman mengejar uang. Sekarang Waylin kehilangan hartanya. Masa, dia rela bertahan? Beberapa waktu lalu, Chen Ya nggak tahan lagi. Diam-diam pulang ke rumah ayah tirinya. Mau minta ibunya menerimanya. Tapi, ibunya malu sama dia, sampai nggak dibukain pintu. Chen Ya nggak punya tempat tujuan, akhirnya bawa koper, nggak tahu pergi kemana. Waylin sendirian jadi kuli bangunan. Hidupnya sangat menderita. Wan, dulu kalau kamu nggak tegas, yang menderita sekarang kamu. Mama juga bodoh. Kamu hidup baik, itu yang terpenting. Bu, tenang aja. Setelah meninggalkan semua sampah ini, hari-hari baikku baru dimulai. Jadi, intinya, proyek inti kita kuartal ini tidak cuma selesai sebulan lebih cepat, tapi juga dalam hal konversi pengguna, mencapai pertumbuhan 30% melebihi target. Ini nggak cuma menghemat biaya besar bagi perusahaan, tapi juga sukses membuka saluran baru di pasar bawah. Presentasiku selesai. Terima kasih. Dulu, aku juga seperti mereka. Pikir pakai baju itu berarti menemukan tempat berlindung. Tapi setelah mengalami kekacauan konyol itu, aku baru benar-benar sadar. Gak ada yang bisa jadi pelabuhan abadimu, kecuali dirimu sendiri. Saat kamu sudah cukup kuat, kamu nggak perlu lagi pakai pernikahan untuk membuktikan nilai dirimu.